Ya, kita ketemu lagi di Talk Show Solusi SDM bareng saya Aldi Susanto dan juga teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting yang sudah memprepare program ini, tapi kebetulan Bu Novi sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi saya hanya berdua dengan narasumber tamu. Pagi hari ini saya menyapa saja, nama lengkapnya adalah Agus Purnomo, koreksi nama kalau saya salah, Agus Purnomo, SPSI, MPSI, psikolog CHT, CL. Wah, panjang banget. Beliau ini adalah direktur dari Meta Power Consultant. Saya panggil Mas Agus saja ya, biar lebih santai. Apa kabar Mas Agus, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa, sudah mulai gas lagi ya, tancap gas lagi ya, setelah liburan ya. Setelah libur panjang. Setelah liburan panjang. Mungkin lebih dekat ke mikrofon Mas Agus. Oke. Supaya lebih oke. Ya. Dan topik kita hari ini sahabat Mercury menarik ya, karena ini selalu akan ada di mana-mana, keyakinan saya begitu. Toxic people, how to deal with them. Nah, bagaimana kita deal dengan toxic people. Tapi Mas Agus, ya, boleh saya nanya-nanya dulu tentang Meta Power Consultant? Boleh, silakan. Mulai kapan Mas Agus merintis berdirinya Meta Power Consultant ini? Oke, Meta Power Consultant itu sebetulnya mulai saya rintis itu ketika saya masih bekerja. Tahun 2013 ketika itu. Ketika saya masih bertugas di Batam. Oke. Ya, kemudian setelah saya resign, kemudian saya fokus di sana dan saya legalkan dalam bentuk PT itu tahun awal 2016. 2016. Berarti boleh dibilang ya 2016 itu baru resminya cari duit ya? Ya. Atau lebih oke untuk cari duitnya gitu ya 2016. Nah, apa saja yang disediakan? Pelayanan apa saja? Kita fokus pada pengembangan diri, khususnya di bidang psikologi untuk asesmen psikologi, kemudian training pengembangan diri, dan juga kita juga melayani praktek psikologi, terutama untuk permasalahan-permasalahan psikologi klinis yang sifatnya personal. Jadi tiap hari kita buka praktek di klinik untuk membantu orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental ya, seperti stres, depresi, gangguan kecemasan, fobia, atau permasalahan-permasalahan lain terkait dengan relasi sosial, keluarga, dan semacamnya. Jadi bukan cuma konsultasi saja ya, tapi ada klinik ya itu ya? Iya, klinik psikologi. Klinik psikologi ya. Di mana ini ya? Letaknya di dekat Bandara Juandati 2, tepatnya di Jalan Ki Jogotoyo, di Cemandi, Sedati. Ki Jogotoyo? Ya, Ki Jogotoyo. Oh, baru dengar saya ada namanya Ki Jogotoyo ya. Jogotoyo. Ya, kalau di Toyo itu air. Jaga gitu. air. Gitu. Jaga air. Ya. Oh. Iya. Di daerah Juanda. Ya, dekat Bandara Juanda. Itu melayani perorangan juga berarti ya kalau psikologi klinik gitu ya? Perorangan dan juga corporate. Corporate juga gitu. Oke. Baik, dan hari ini berarti sudah tidak asing dengan topik kita hari ini ya. Yang namanya menangani toxic people itu kayak kalau orang Jawa bilang segojangan ya. Ya, ini suatu hal yang menarik sekali karena ini sangat sering kita temui, dan mungkin di sekitar kita mengalami hal ini, atau mungkin kita tidak sadari kita sebetulnya salah satu orang yang toxic itu sendiri gitu loh ya. Kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Ya. Nah, ini kita nanti akan kulik lebih detail begitu. Ya, oke. Berarti kita mulai saja dengan menyamakan persepsi kita atau menyamakan per definisi kita yang dinamakan toxic people secara dalam hubungan konteks hubungan interpersonal itu seperti apa? Orang yang toksik itu seperti apa sih dalam konteks hubungan? Oke, mungkin kita akan terjemahkan secara epistemologisnya dulu ya. Kalau dalam arti bahasa sendiri, toksik itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya itu racun atau mengandung racun. Kalau dalam bahasa Indonesia toksik ini racun, yang mana istilah ini bisa digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang beracun atau membawa pengaruh negatif terhadap
orang-orang di sekitarnya. Dan biasanya orang-orang seperti ini biasa disebut sebagai toxic people. Toxic people Iya. gitu ya. Ternyata sebenarnya kalau bicara soal toxic bukan cuman orang ya, keong juga ada ya. Kan Iya, ada keong dan lagunya, racun itu keong lagu ya. racun. Jadi keong racun itu ternyata dia juga membawa membawa masalah di antar perkeongan gitu ya. betul. Oke, jadi itu toxic itu orang yang memang ini tingkatannya lebih dalam dari troublemaker ya. Salah satu bagian dari Toxic people bahkan kayak kasus bullying itu masuk ke kategori salah satu toxic juga, kayak orang Oke. yang suka memberikan janji-janji ya kemudian menghilang atau biasa disebut sebagai ghosting. Itu salah satu bagian dari orang toxic juga. Nah, nanti menarik kalau kita akan bahas lebih detail nanti. Ya. Jadi kamu jangan suka ngilang-ngilang loh. Nanti kamu tak sebut toxic. Cari ndak ada, di telepon ndak bisa. Wah, berarti toxic gitu, ya, gitu ya. Kan banyak begitu ya di sekitar kita. Iya. Nah, kalau kemudian kita ingin bisa mengidentifikasi yang paling sederhana dulu, nanti mungkin yang lebih teknis Mas Agus bisa cerita atau kita bahas nanti di belakang, tapi secara simple gitu ya. Wah, ini ono naga-naga toksik iki. Hati-hati nih. Nah, itu gimana, Mas? Nah, ini penting sekali ya buat kita untuk bisa mendeteksi gitu ya, agar kita itu tidak terpengaruh dengan orang-orang toksik seperti ini. So, what have to do? Jadi orang-orang toksik ini memiliki beberapa ciri khas. Pertama, dia senang menyebarkan gosip-gosip negatif. Kemudian suka merendahkan atau meremehkan orang lain. Jadi dia merasa bahwa dirinya itu paling atau maha dari segalanya. Ini yang sering banyak di media ya, para netizen itu maha benar gitu ya. Bahkan di luar negeri itu ada artis terkenal, artis dunia sampai bunuh diri gara-gara para netizen yang mengatai dengan berbagai macam lah seperti itu. Kemudian orang-orang yang tidak mau mengakui kesalahan atau minta maaf. Jadi dia sering membuat kesalahan ya, kemudian menyakiti orang lain, tapi dia tidak merasa bahwa dirinya itu bersalah. Dan dia cenderung hanya mau senangnya saja, kemudian tidak punya rasa empati, simpati pada orang lain. Kemudian suka memanipulasi orang lain dan lain-lain. Jadi itu beberapa ciri-ciri khas orang yang mengandung toksik. Kira-kira Anda masuk salah satunya enggak gitu? Kalau ada lah, ini tanda-tanda besar, itu harus hati-hati. Ya, artinya dari beberapa beberapa kategori tadi itu satu saja kita ada di dalam yang disebutkan Mas Agus barusan itu, kita sudah kayaknya arah-arahnya Ada kecenderungan ke sana. Ada kecenderungan ke sana gitu ya. Biasanya mereka yang toksik itu nggak ngerasa toh, Mas? Kadang-kadang tidak merasa ya. Sebetulnya kalau boleh saya jelaskan ya, orang-orang toksik itu sebetulnya orang-orang yang sakit loh secara mental, kejiwaan ya. Jadi biasanya orang-orang semacam ini itu sulit untuk bisa merasakan bahagia karena hidupnya itu sering dibayangi oleh rasa tidak puas, kemudian sering mengeluh, kemudian ngerasa dirinya resah dan segala macam. Jadi sebetulnya orang-orang semacam ini butuh pertolongan, tapi dia tidak menyadari bahwa dirinya itu butuh ditolong. Nah, ini bahayanya seperti itu kan. Oke, itu yang paling ngeri itu ya. Karena dia tidak tahu kalau dia toksik, dikasih tahu dia susah. Gitu. Itu yang dan kebanyakan memang kayak begitu ya. Rata-rata seperti itu. Nah, kalau kemudian kalau soal gender, cowok dan cewek kecenderungannya, sepanjang yang Mas Agus mungkin punya datanya atau mungkin mengira-ira begitu ya, mana yang lebih besar? Apakah peluang untuk jadi toksik itu lebih banyak ke cewek karena suka ngerumpi misalnya, mohon maaf, atau sebaliknya cowok-cowok yang kelihatannya diem tapi batin terus gitu? Nah, gimana? Kalau secara
general ya, data statistik terkait dengan riset-riset seperti ini saya masih belum menemukan. Belum menemukan ya, belum ada ya. Saya belum menemukan. Mungkin ada tapi saya tidak tahu. Tapi kalau secara logika yang datang ke klinik aja, gimana ya? Ya rata-rata itu cewek ya. Cewek, karena mereka selalu berpikir dengan rasa. Oh. Dia suka overthinking. Ini bukan berarti karena. Tapi saya tidak memberikan sertifikasi tentu. Iya, nggak, artinya bukan berarti bahwa narasumbernya cowok, yang hostnya cowok. Jadi terus kemudian kita ngata-ngatain cewek, bukan ya, faktanya memang kayak begitu ya. Tapi sebetulnya toxic itu tidak mengenal gender. Siapapun itu. Ya, siapapun ya. Ya bisa. Ya. Nah, kalau sekarang dibandingkan dengan generasi misalnya, apakah mereka yang milenial dan Gen Z itu kecenderungan untuk menjadi orang toksik itu lebih gede atau enggak sih, sama aja, balik-balik laginya ke pribadi per pribadi begitu, atau gimana Mas Agus mengamati itu? Kalau dari generasi Gen Z ya, mungkin lebih banyak di media ya. Karena mungkin mereka tidak bisa untuk mengakses informasi itu sedemikian mudahnya. Jadi ketika ada rasa kecewa itu lebih mudah dan cepat untuk diekspos di media tanpa berpikir nanti dampaknya ini terhadap orang yang diperlakukan seperti itu seperti apa begitu. Artinya orang-orang anak-anak Gen Z itu cenderung dalam tanda petik lebih mudah menjadi toksik, meskipun toksiknya di sosial media gitu, ketimbang misalnya mereka-mereka yang dari ke Gen X ataupun milenial, apakah mereka lebih tepos liro begitu dibandingkan yang Gen Z, atau sebenarnya enggak juga, masing tergantung dari gawan bayi kalau orang Jawa bilang. Kalau gawan bayinya toksik, ya mau generasi apapun ya toksik gitu. Tapi dari perkembangan saat ini ya, orang-orang toksik itu sebenarnya semakin banyak. Oh gitu ya? Ya, mungkin karena terkait dengan penanaman nilai-nilai moral ketika dia masih kecil ya, tahapan perkembangan awal itu. Saat ini sistem pendidikannya kan jauh berbeda seperti masa-masa kita dulu yang sangat concern terkait dengan nilai etika gitu ya, segala macam gitu. Dan ini nanti kalau mereka terbiasa untuk melakukan sikap perilaku atau mungkin kata-kata yang toksik di media, ya karena menganggap wah saya kan bebas untuk berpendapat, berekspresi gitu ya, segala macam dengan alasan seperti itu. Kalau lama kelamaan itu dilakukan jadi kebiasaan, akhirnya kan di lingkungan juga akan seperti itu. Dampaknya, dan mungkin dia tidak menyadari hal itu. Baik. Ini awal yang bagus untuk kita nanti diskusi lebih seru ya, karena memang seru sekali. Mas Agus, izinkan saya break dulu ke iklan ya. Nanti kita lanjutkan, dan sahabat Mercury silakan loh, kalau Anda mau sharing-sharing boleh di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp boleh di 0817300096. Ya, bagaimana kita menghandle toxic people itu topik kita hari ini, dan narasumber kita adalah Direktur Meta Power Konsultan, Mas Agus Purnomo. Ya, Mas Agus, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang toxic people, mengenali mereka, dan tentu penting untuk menghandle orang toxic ini dengan cara-cara yang bijaksana, karena pasti akan ada dampak ya kalau mereka ini tidak sejak awal di handle dengan tepat begitu ya. Gimana Mas Agus? Ya, jadi pertama kita harus tahu dulu, mengenali dulu ya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, orang toksik itu seperti apa sih gitu ya. Terus sekarang dampaknya apa sih? Dampak negatif dari orang-orang toksik seperti ini ya. Jadi toksikitas di tempat kerja ini memiliki dampak negatif yang signifikan. Termasuk menurunkan produktivitas, meningkatkan stres, kemudian mengganggu hubungan kerja, dan bahkan bisa merusak reputasi perusahaan. Jadi kehadiran orang-orang toksik ini dapat memicu pergantian karyawan yang tinggi karena sering terjadi konflik gitu ya. Jadi lingkungan jadi tidak nyaman. Kemudian menghambat kolaborasi dan inovasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat secara keseluruhan. So, dengan mengenali tanda-tanda toksikitas tadi ya, dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalahnya,
perusahaan atau lingkungan kita sendiri itu dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif bagi semua karyawan. Ya. Dan apa namanya? Jadi memang orang-orang toksik ini setelah kita mampu mengidentifikasi sebagai praktisi XR begitu ya, tentu kita harus segera mencari cara, karena upaya untuk menghandle orang per orang bisa berbeda ya. Iya. Masing-masing Betul, ya? orang beda. Masing-masing orang beda. Karakter orang itu beda. Okay. Jadi penanganannya juga tentunya beda juga. Artinya sama-sama toksik gitu ya. Tapi si A toksiknya lebih seperti ini, si B seperti ini, bisa kayak begitu ya Mas Agus ya. Macam-macam sih ada jenis orang-orang yang masuk dalam kategori toksik. Yang mana mungkin ini kita perlu wajib tahu, dan kalau sudah ada tanda ini kayaknya kok masuk kategori kriteria toksik ya. Dan saya harus hati-hati, kalau perlu saya menghindari. Mungkin saya bisa jelaskan satu-satu ya. Boleh. Mungkin di antara kita, di lingkungan kita itu mungkin bahkan kita sendiri tidak menyadari bahwa kita adalah orang yang seperti itu, masuk kategori toxic gitu ya. Jadi ini ada 7 kriteria toxic people yang wajib kita hindari. Pertama itu ghosting. Jadi ghosting ini adalah istilah jika seseorang memutuskan hubungan dengan menghentikan semua komunikasi dan kontak dengan mantan mitra, kemudian pasangan, teman, tanpa peringatan atau justifikasi yang jelas. Jadi tiba-tiba kita sudah terjalin hubungan yang baik ya, dengan janji manis sedemikian rupa, tiba-tiba hilang tanpa jejak. Nah, pernah nggak ngalami hal semacam ini? Ya, kadang-kadang kita sendiri melakukan semacam ini, tapi kita tidak menyadari gitu loh. Dan kalau ini terus berulang, ya kita lama-lama bisa jadi toksik juga. Kemudian yang kedua, orang yang super narsis. Sekarang kan banyak ya dibahas di berbagai media tentang NPD ya, Narcissistic Personality Disorder. Ya, jadi seperti apa sih orang-orang yang super narsis ini? Jadi jika Anda adalah jika Anda merasa menjadi pusat perhatian, kemudian kita paham kita diperhatikan orang lain, kemudian selalu ingin tampil dan merasa sebagai orang yang paling pantas dalam segala hal, kemudian ingin menjadi suatu pusat perhatian ya, disitulah mungkin kita mengalami gejala-gejala narsistik. Ya, dan biasanya orang-orang yang super narsis seperti ini membuat orang-orang di sekitarnya dan lingkungannya itu menjadi tidak nyaman. Betul. Kemudian yang ketiga, orang yang selalu mengkritik. Ya, mengkritik untuk membangun sih bagus ya. Tapi kalau mengkritik itu inginnya menjatuhkan orang lain, ya, kemudian tidak mau mendengar pendapat orang lain, kemudian merasa dirinya paling benar, ya, ini kita juga harus hati-hati. Ya. Pengkritik yang negatif tanpa memberikan solusi. Nah, ini orang masuk kategori toksik juga. Toksik juga ya. Kemudian penghasut. Mungkin pernah dengar atau mungkin pernah mengalami ya tipe-tipe penghasut ini. Jadi hasut itu kalau dalam bahasa Indonesia itu membangkitkan hati orang supaya marah. Dalam artian melawan, memberontak dan sebagainya. Jadi jika Anda pernah menceritakan keburukan orang lain kepada teman, lalu teman Anda terusik dan menjadi marah atas apa yang sudah Anda sampaikan, maka secara tidak kita sadari kita itu sudah menjadi seorang penghasut. Nah, ini orang toksik juga. Ya. Kemudian pencari perhatian. Ya, jadi suka mencari perhatian orang lain dengan berbagai macam cara untuk menjadi pusat perhatian. Saat bicara sama orang lain selalu memperhatikan, tidak bersedia kalau ada orang lain berbicara. Bahkan orang berbicara dia selalu suka memutus
pembicaraan orang lain gitu ya, menyela pembicaraan orang lain ya. Ini orang-orang toksik juga. Makanya dalam etika komunikasi itu kita tidak boleh menyela pembicaraan orang lain ya. Ini orang-orang kategori toksik. Yang keenam itu adalah sindrom Thanos. Sindrom Thanos itu apa sih? Sindrom Thanos itu adalah orang yang merasa dirinya paling benar atau paling hebat, gitu ya. Dan dia biasanya merasa dirinya sudah melakukan yang terbaik, seringkali mengira semuanya hal akan berantakan dan tidak berjalan kalau tidak ada dia. Pada kenyataannya enggak. Ada kan orang-orang semacam ini? Ya. Itu sindrom Thanos yang terakhir itu yang ketujuh, tidak bisa berempati pada kondisi orang lain. Jadi seolah perasaannya itu flat ya, mati rasa, mati hati. Dia sulit untuk berempati dan turut merasakan atas perasaan tidak enak yang sedang dirasakan orang lain. Ya. Ini orang-orang ini bahaya. Ya, ini kalau dibiarkan bisa mengarah ke psikopat juga ya. Nah, tidak punya rasa bersalah, rasa empati ketika dia menyakiti orang lain. Ini berbahaya orang semacam ini. Ya. Nah, bagi teman-teman yang bagi para praktisi HR, Nil, minta air dong. Ya, bagi praktisi HR mau ngomong apa tadi saya sampai lupa. Itu tidak hanya cukup mengenali, tetapi kemudian mereka juga harus bisa menghandle, menangani dalam tanda petik mereka-mereka dari 1 sampai 7 tipe tadi itu, karena memang ininya bisa beda-beda begitu ya. Betul ya Mas Agus ya. Nah, bagaimana cara yang paling sederhana untuk menghandle? Monggo silakan di ini dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya minum sebentar ya. Ya, baik. Sambil menunggu Mbak narasumber minum, silahkan loh. Kalau ada di antara Anda yang mau sharing-sharing boleh. Sekali lagi, kalau misalnya line telepon tidak memungkinkan karena Anda sibuk, silakan di WhatsApp-nya kita 081 730 0096. Gimana Mas Agus menangani atau menghandle orang toksik ini? Kan sebetulnya dia itu kebanyakan itu kreatif ya, tapi kadang-kadang kreatifnya itu diarahkan dengan cara-cara yang salah, kurang tepat, dan dia tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu merugikan orang lain gitu loh. So, what have to do untuk menghandle orang-orang seperti ini? Pertama, jangan mengikuti permainan mereka. Ya. Orang toksik ini kan merasa dirinya paling tahu, ya, paling benar. Dan mereka tidak mau dikritik, tapi suka mengkritik, yang biasanya sensitif sekali. So bagaimana sih ngadepin orang semacam ini gitu ya? Ya mau nggak mau kita tuh harus tegas gitu loh. Jangan sampai kita itu masuk dalam perangkap mereka. So kalau memang kita tidak setuju dengan apa yang menjadi ide atau pendapat atau keinginan dia, ya kita harus berani untuk speak out, ya. Ungkapkan ketidaksetujuan kita dengan baik dan usahakan kita tidak menuduh secara langsung. Dan ini harus dibiasakan ya. Kemungkinan orang-orang semacam ini akan merasa tidak nyaman dan tidak suka dengan kita, tapi it's okay. It's okay. Karena cara ini akan membuat mereka itu akan berpikir ulang ketika dia mau memborbardir kita dengan kritikan-kritikannya. Dan ini kalau terus-menerus kita biarkan akan mengganggu kita gitu loh. Ya. Yang kedua, kita harus asertif, harus berani untuk mengatakan tidak. Ya, mungkin berkata tidak itu adalah suatu hal yang tersulit yang pernah kita lakukan ya. Entah kita merasa tidak enak atau mungkin kita merasa kasihan. Tapi jika tidak dilakukan, apalagi pada orang-orang semacam ini, kepada toxic people ini bisa menjadi bumerang besar buat kita. So ada kalanya orang toksik ini akan menghalalkan segala cara agar kita itu menuruti keinginannya. So kita harus berani katakan
Tidak. Oke. Oke. Bukan cuma pada korupsi ya, tapi pada orang-orang toksik. Iya. Nah, itu cara kita untuk menangani orang-orang yang kategorinya toksik. Tapi HR kan juga harus bisa memberikan saran untuk mereka yang menjadi korban toksik itu loh. Nah, bagaimana kemudian cara efektif untuk menghadapi atau menangani perilaku toksik dari orang-orang di sekitarnya begitu? Untuk mereka yang ini teman-temannya kan juga nggak nyaman kan ya Mas Agus ya. Kalau misalnya orang ini kok selalu nyalain orang, apakah itu bentuknya harus diterima saja, EGP, emang gue pikirin, atau asertif tadi itu, enggak, maksudnya dibantah-bantah atau gimana gitu? Ini menarik sekali. Tadi kan sempat terkait dengan kalau kita atau mungkin lingkungan atau mungkin karyawan tertentu terdampak dari orang-orang semacam orang-orang toksik ini gitu. Kita harus tahu dulu sih gimana sih tanda-tandanya seseorang itu mendapatkan dampak negatif dari perilaku toksik seperti ini ya. Mungkin kita perlu tahu itu sehingga kita bisa berpikir, oh ini nampaknya saya sudah kena dampak dari toksik seperti ini ya. Karena toksik itu tidak hanya toksik lingkungan orang-orang di sekitar aja gitu ya. Ada namanya toksik leader gitu ya. Ada kadang-kadang tidak disadari kita sebagai leader, sebagai pemimpin itu masuk kategori toksik juga. Kalau di lingkungan keluarga, yang lingkungan terdekat kita ya, orang tua itu juga bisa menjadi toksik. Itu bisa disebut sebagai toxic parenting gitu ya, parenting yang toksik gitu, macam-macam. So, apa sih tanda-tanda yang berpotensi adanya toxic people di sekitar kita? Ya, pertama, mungkin Anda sering merasa lelah, tidak senang, atau stres ketika bersama mereka. Nah, ada nggak teman atau rekan kita, atau mungkin bahkan pasangan kita bisa jadi toksik juga lah ya. Nah, kemudian selalu merasa terpaksa oleh mereka untuk melakukan hal yang tidak Anda mau. Anda dipaksa. Anda sebetulnya nggak nyaman dan nggak mau, tapi tetap aja ngelakuin gitu. Nggak nyaman kan? Kemudian Anda telah bersama mereka bertahun-tahun, namun tidak ada kemajuan dari hubungan Anda. Jadi tidak ada progres yang positif dalam relasi. Kemudian mungkin Anda merasa bersalah apabila tidak melakukan sesuatu yang lebih untuk mereka. Nah, orang semacam ini bisa jadi terkena dampak toxic people gitu. Kalau dibiasakan juga akan tidak sehat. Orang-orang yang selalu melakukan apa yang diminta dan disuruh oleh orang toksik. Nah, itu kalau dalam ilmu psikologi masuk kategori orang bermasalah loh ya. Yang biasa disebut sebagai people pleaser. Orang-orang yang selalu berusaha ingin menyenangkan orang lain, padahal sebetulnya dirinya itu juga butuh diperhatikan, butuh dibantu gitu loh ya. Yang biasanya orang-orang yang memiliki kecenderungan insecure, nggak percaya diri, itu akan menjadi objek yang empuk ya untuk orang-orang toksik gitu. Kemudian Anda merasa sering dihakimi atau dihina oleh mereka, tapi Anda tidak berani melawan, tidak bisa berbuat apa-apa ya. Kemudian membuat Anda harus berhati-hati agar tidak membuat orang-orang toksik itu kesal kepada Anda, sehingga gerak-gerik, kemudian pola pikir segala macam dari Anda itu yang terbatas gitu loh, nggak bisa ekspresif. Kemudian mungkin Anda merasa tidak memiliki pilihan lain ketika bersama mereka, karena menganggap bahwa ya gimana pun juga teman saya kerja butuh dia gitu loh ya. Ya, sehingga timbul perasaan tergantung ya. Ada perasaan cemas, takut terhadap mereka gitu ya, atau mungkin merasa terjebak bersama mereka gitu loh, karena merasa tidak ada pilihan, mau nggak mau gimana lagi gitu loh. Nah, kalau sudah ada beberapa indikator semacam ini bisa menjadi alarm buat kita. Oh, kayaknya saya kena dampak deh. Ya, apakah mereka yang terdampak ini juga potensial untuk jadi toksik juga nantinya? Kalau tidak mengenali, tidak mendapatkan konsultasi yang baik, bisa juga lama-lama dia jadi toksik juga ya?
Kalau lingkungannya di situ banyak toksik ya, lama-kelamaan ya? kena Keluar gesekan-gesekan bisa saja gitu. Kalau dalam ilmu Oke. komunikasi katakanlah, ini ada di jari kita itu ya, di telapak tangan tuh ada 5 ya, ada 5 jari. Katakanlah diri kita itu salah satunya di tengah-tengah. Kalau 4 kita ini samping kiri, samping kanan itu adalah orang-orang toksik. Mungkin kena gesekan sekali, 2 kali is okay. Ya, tapi kalau lama-kelamaan dengan gesekan orang-orang semacam ini, lama-lama kita akan pengaruh juga gitu loh. Entah terkena dampak negatifnya buat kita jadi stres, nggak nyaman, atau mungkin lama-kelamaan kita ngikut kebiasaan dan perilaku mereka. Ya kalau udah sadar kayak gini, mendingan jauhin aja, nggak ada untungnya. Gitu, Iya. Harus tegas. Oke. Baik, kita break lagi ke iklan sebelum nanti kita lanjutkan untuk sesi yang terakhir. Ya oke, kita lanjutkan kembali ya sahabat Merkuri, kita masuk di sesi yang ketiga. Dan ada beberapa WhatsApp yang saya terima. Pertama ini saya menyapa Mbak Wiranti. Halo Mbak Wiranti, apa kabar? Selamat pagi. Mbak Wiranti bertanya gini Mas Agus, apakah orang yang suka menolak tugas dan dalam lingkungan keluarga tidak mau menerima masukan orang lain, ini udah masuk kategori toxic people? Orang yang selalu mengatakan, ya menarik sekali ya. Orang yang ini masuk kategori orang sulit sih sebetulnya. Orang sulit ya. Orang sulit itu ada yang selalu mengatakan no. Kalau dikasih tugas, kasih minta tolong dari no, masuk sulit ya. Ataukah sebaliknya selalu mengatakan ya, seolah dia itu setuju, tapi dalam aplikasinya dia nggak pernah menjalankan itu. Itu masuk kategori orang-orang susah, orang-orang sulit gitu ya. Itu kalau dibiarin lama-lama ya jadi toksik juga kan, membuat lingkungan gak nyaman. Artinya kecenderungannya memang toksik ya. Ada kecenderungan untuk menjadi toksik ya. Apalagi kalau mereka juga tidak mau di lingkungan keluarganya juga relatif tidak bisa menerima atau tidak mudah menerima masukan dari orang lain. Iya, kalau di lingkungan kerja orang-orang semacam ini kan masuk kategori orang-orang individualis ya, yang tidak bisa bekerja sama dengan tim. Sebab susah kan, toksik juga kan, akan menghambat pekerjaan yang lain gitu. Betul. Nah, menghandle yang seperti ini caranya gimana Mas Agus? Yang strategi komunikasi yang efektif misalnya untuk bisa mengajari orang-orang yang ini atau menasihati mereka-mereka yang seperti ini, misalnya orang yang suka nolak tugas atau orang yang keras kepala, nggak bisa dinasihati. Itu kalau dari sisi pengalaman Mas Agus secara sendiri, psikologis ya. Iya. Sebetulnya secara psikologis orang-orang semacam ini kan orang-orang yang sakit ya, orang yang bermasalah. Mungkin kalau kita kenal dekat sama dia atau sebagai atasan, sebaiknya kita bisa komunikasi dari heart to heart ya. Sebetulnya apa sih yang menjadi permasalahan dia? Ya mungkin dia punya permasalahan-permasalahan tertentu yang belum selesai dan mungkin butuh bantuan orang lain, tapi egoismenya yang tinggi, dia tidak mau menerima masukan orang lain. Jadi sebetulnya orang semacam ini butuh bantuan gitu loh. Dan kalau ternyata dari masukan dan solusi yang kita berikan ternyata dia juga tidak bisa untuk menyelesaikan, ya mungkin kita bisa kasih saran dia untuk datang ke ahli ya, untuk minta bantuan. Mungkin bisa ke psikolog gitu ya, sehingga dia bisa mengetahui sebetulnya problem saya ini apa sih gitu ya. Terus solusinya bagaimana, terkait dengan emosional, bagaimana kita itu bisa mengelola emosi yang positif sehingga dia bisa merasa happy, merasa enjoy, dia tidak menjadi toxic lagi gitu loh. Dan kalau ternyata sudah kita sarankan begitu, dia juga datang ke ahli nggak sembuh-sembuh, sebaiknya ya kita jauhi orang semacam ini, karena akan jadi troublemaker ya. Saya beberapa kali diundang di beberapa perusahaan ya untuk melakukan mapping assessment untuk mencari orang-orang bermasalah seperti ini. Dan ternyata
Itu banyak loh ya di perusahaan-perusahaan, bahkan dengan notabene perusahaan kecil, perusahaan besar ya. Dan itu ternyata terjadi pada orang-orang yang memiliki posisi-posisi yang sangat strategis dan memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan karena dia punya kuasa untuk membuat suatu kebijakan. Terus bagaimana kalau udah ketemu ya langsung ke usernya ya, dipertahankan atau tidak? Kalau dipertahankan, orang-orang ini akan memberikan dampak pengaruh yang negatif. Efeknya apa? Ini luar biasa ya. Produktivitas kerja menurun, kemudian persepsi publik terhadap perusahaan juga nggak bagus gitu ya. Kalau dipertahankan kan hanya akan merugikan perusahaan. Ya harus mau nggak mau pilihan ya, stay or leave gitu. Ya. Oke, kita ke itu Mbak Wiranti ya. Oke, sekarang saya ke Mas Juno. Mas Juno, selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan mampir. Pertanyaannya, apakah bisa dibilang orang yang mudah stres dan perfeksionis itu juga masuk kategori toksik? Bagaimana bekerja dengan orang seperti ini? Oke, ini suatu hal yang berbeda ya. Stress and perfectionist itu belum tentu dia masuk orang toksik. Oh, ya. Gitu ya. Tapi orang toksik, ya, beberapa di antaranya dia perfeksionis. Ya, memang harus ada pemeriksaan ya, bahwa stresnya itu disebabkan karena dia toksik ataukah dia terdampak dari perilaku orang-orang toksik seperti ini. Terkait dengan perfeksionis, sebetulnya ini kita juga harus berhati-hati, mawas diri. Perfeksionis itu apa sih? Perfeksionis ini adalah kecenderungan untuk melakukan segala sesuatu hal itu secara sempurna. Padahal kesempurnaan itu nggak ada, kesempurnaan hanya punya Tuhan gitu ya. Betul. Ini akan menjadi suatu problem manakala dia terlalu menerapkan standar yang tinggi terhadap dirinya sendiri, sehingga ketika itu tidak terpenuhi menimbulkan tekanan mental sehingga membuat dia menjadi stres. Dan bahayanya ketika kebiasaan perfeksionis ini dimiliki oleh seorang leader, kebanyakan loh ya, dari beberapa yang sering saya temui, dia berusaha untuk menerapkan standar yang tinggi itu ke lingkungannya, ke anak buahnya. Akhirnya apa? Orang-orang yang tidak mampu beradaptasi dan menyesuaikan dengan standar pemimpinnya seperti itu, akhirnya stres juga gitu loh. So, tolak ukurnya di mana? Ya, kita bekerja melakukan suatu hal yang bagus, melakukan terbaik itu adalah suatu hal yang harus, tapi jangan terlalu berlebihan, karena sesuatu hal yang berlebihan itu tidak baik jadinya. Oke, baik ya. Itu menjawab pertanyaan dari Mas Juno. Terima kasih sudah berkenan untuk mampir di diskusi pagi hari ini. Kemudian ada Ibu Winda. Mas Agus, apakah perilaku toksik bisa diprediksi pada seseorang saat melakukan wawancara kerja? Artinya ketika dia interview itu, interviewer atau mungkin HR itu sudah bisa mengidentifikasi, oh ini kategorinya toksik, ini orang yang punya kecenderungan toksik, atau gimana? Bagi orang-orang yang sudah ahli ya, berpengalaman, sudah berpengalaman, ini bisa. Ya, karena dari nonverbal komunikasinya aja, dari ekspresi wajahnya ya, mikro atau makro ekspresinya itu kan bisa kita lihat ya, bagaimana cara dia tersenyumnya itu terus melepas dari hati ataukah senyum yang gimana gitu ya, pandangan matanya bagaimana gitu ya, dan itu didukung dari beberapa interview secara mendalam dan juga dengan beberapa tes psikologi yang ada, ya, terutama dari tes grafis itu biasanya akan muncul ya, ataukah kalau untuk posisi-posisi tertentu ya, itu ada tes yang memang benar-benar untuk mengukur kecenderungan abnormalitas seseorang itu nanti akan
akan muncul. Dan biasanya kalau udah muncul di sana, ya kita akan cross check benar nggak seperti itu. Kalau misalnya dalam kasus bisa mengidentifikasi sejak wawancara, apa namanya, calon karyawan ini itu secara kualifikasi memenuhi apa yang dibutuhkan, loker yang dibutuhkan sudah bisa dipenuhi. Tapi dia punya kecenderungan seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Apakah dipending saja, digantikan dengan yang lain, atau nggak apa-apa bisa diterima? Ini nanti bisa kita arahkan. Gimana nasihatnya? Kalau saya, kalau saya katakan tidak, mending tidak sama sekali. Meskipun karena secara kualifikasi dia memenuhi ya. Ya, karena gini. Sebuah organisasi, sebuah perusahaan itu yang dicari tidak cukup hanya orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi dan mungkin skillful dalam kompetensi tertentu. Ya, itu sebetulnya kalau dalam ranking kualifikasi itu masuk yang kesekian gitu ya. Yang paling utama itu adalah integritas dia. Integritas, oke. Kejujuran dia, ya, sikap attitude dia. Yang mana ini tidak ada tokonya, kita tidak bisa beli gitu loh. Dan ketika perusahaan memutuskan memilih orang yang toksik karena dengan pertimbangan kompetensinya bagus segala macam, waduh, ini akan banyak pengorbanan dan kerugian yang akan kita lakukan. Dan untuk merubah perilaku manusia nggak mudah, akan banyak butuh waktu dan biaya untuk itu. Mendingan ya kompetensi mungkin ya cukup lah, tapi dia memiliki attitude yang bagus. Masalah kompetensi kan kita bisa ajari, tapi untuk merubah perilaku manusia itu sulit, tidak mudah. Gitu ya. Oke. Itu, dan ini yang terakhir barangkali karena waktu kita memang terbatas sekali. Terima kasih Bu Winda yang sudah join di perbincangan ini. Saya menyapa Bu Terry. Bu Terry, selamat pagi ya. Pertanyaannya begini, ketika seseorang yang toksik adalah orang yang memiliki power di sebuah perusahaan, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang staff? Sebab ketika sudah melapor tapi sepertinya tidak ada tindak lanjut. Nah ini toxic leader tadi itu yang sempat disinggung-singgung. Nah kalau leader kita yang toxic kayak begini sebagai staff, apa yang harus kita lakukan, Mas Agus? 5 tanda ya. Apakah Anda itu bekerja di tempat kerja yang toksik atau tidak? 1. Jika atasan Anda sering memberikan kritik yang kasar dan menjatuhkan, tidak membangun, nah kita harus hati-hati. Ini berarti leader kita nggak bagus. Kedua, lingkungan kita terlalu banyak gosip dan drama. Kemudian ketiga, kita kerja bagai kuda, namun tidak ada work-life balance. Akhirnya tingkat stresnya tinggi. Kemudian atasan atau perusahaan tuh kurang memberikan apresiasi, dan yang sering lagi job desk-nya nggak jelas. Ya, yang utama itu kasih tugas ini, tugasin, padahal itu bukan main job dia gitu loh. Nah, terus bagaimana ngadepin leader yang mana dia itu punya posisi yang kuat dalam sebuah organisasi, dan kita kerja di situ gitu ya. Ya, ini kembali ke personal masing-masing. Ya, kalau Anda bisa mengelola, memanage emosi, pikiran, waktu dan pekerjaan Anda, dan itu tidak mempengaruhi produktivitas kerja Anda, it's okay. Kalau Anda merasa butuh sesuatu hal yang ingin Anda dapatkan di perusahaan itu. Tapi ketika Anda sudah melakukan berbagai macam upaya untuk melakukan suatu hal yang terbaik, tetapi benteng yang Anda lakukan untuk tidak terpengaruh dari toksik ini tetap aja nggak bisa, ya sebaiknya memang kita harus tinggalkan. Ya. Sangat tidak nyaman ketika kita bekerja dalam situasi yang penuh dengan tekanan dan kita tidak bisa enjoy. Oke. Ya itu sudah terjawab semua. Ada Mbak Wiranti, ada Mas Juno, ada kemudian tadi yang ketiga ada Bu Winda dan juga Ibu Terry. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Mercury yang sudah bergabung melalui teman-teman di Posko untuk WhatsApp. Dan Mas Agus, kita akan tutup
dengan apa tips dari Mas Agus untuk menjaga kesehatan mental dan emosional bagi orang-orang yang harus berinteraksi dengan mereka-mereka yang sifatnya toksik tadi itu. Apa tipsnya? Pertama kita harus tahu dan paham ya kriteria orang toksik itu seperti apa. Dan ketika kita menemukan ada tendensi orang-orang atau lingkungan atau mungkin leader kita yang toksik, ya sebaiknya tinggalkan toksikitas di tempat kerja untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, harmonis dan produktif bagi semuanya. Ya, dengan kita mengenali, mengatasi dan mencegah perilaku toksik itu adalah kunci untuk menciptakan budaya kerja yang positif dan mendukung pertumbuhan bersama. Ya, jadi harus tegas. Harus tegas. Ya. Oke, baik. Itu perbincangan saya bersama narasumber yang sangat luar biasa pagi hari ini, menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, terus kemudian juga memberikan gambaran-gambaran bagaimana kita deal dengan orang yang masuk kategori toxic people. Dan toxic people ini akan selalu ada di mana-mana ya, hampir semua perusahaan ada ya. Dimanapun Ya. ada. Bahkan lingkungan kecil kita di keluarga kita. Ada kadang kita tidak sadari kita sendiri atau mungkin pasangan kita, anak kita, orang tua kita kadang-kadang toksik juga. Begitu ya. Jadi sangat dianjurkan untuk juga kalau misalnya memang mengatasi sendiri nggak bisa ya datang aja ke Meta Power ke ahli ya. Datang ke ahli, termasuk ke Meta Power ya. Ya, nanti kalau misalnya butuh info-infonya tinggal hubungin Mercury atau teman-teman dari MSC saja begitu ya. Siap. Oke, Mas Agus Purnomo, Direktur Meta Power Konsultan, terima kasih banyak waktunya sudah berkenan mampir di Dialog Solusi SDM. Sehat-sehat, sukses selalu ya Mas ya. Terima kasih. Ya, oke, baik. Sahabat Mercury, sampai di sini saya memandu Anda untuk perbincangan Solusi SDM bersama MSC dan narasumber tamu kita, Mas Agus Purnomo dari Metal Power Konsultan. Kita ketemu dalam dialog dengan topik dan narasumber tamu yang berbeda minggu depan. Sampai jumpa.